Halo guys, balik lagi bareng gue Rafael. Di video kali ini gue bakal bahas satu raket. Ya, nggak ada gameplaynya sih. Gue nggak bakal nunjukin gameplaynya, cuma review aja penggunaan gue sejauh ini. Jadi yang mau gue review itu adalah raket Yonex Arc Saber 11 Pro. Ya, raket ini jadi andalan gue untuk beberapa bulan terakhir, sekitar 7 bulanan ya kan. Mungkin kalau kalian cari hari ini di marketplace, stoknya pada kosong. Ya, hati-hati juga banyak yang KW. Jadi kita bahas sedikit ya soal speknya ya. Buat Arc Saber yang gue ambil ini, gue ngambil yang berat 4U dengan gripnya itu yang G5, karena gue nggak, kalau 3U terlalu berat menurut gue cocok di 4U. Terus untuk pertama kita bahas bahan dulu ya. Bahan dia tuh HM Graphite tapi yang super ya. Kalau kalian pernah dengar HM Graphite biasa, biasa tuh ada di seri tour ya atau game, gue lupa. Yang ini yang super tulisannya. Secara kasat mata atau dipegang juga kita nggak tahu ya kan bahan ini apa sebenarnya di dalamnya, dan nggak mungkin juga gue potong ya kan, itu mustahil banget terjadi kecuali udah patah mungkin gue lihat dalamnya. Terus menurut Yonex ini tuh 10 mm lebih panjang daripada raket-raket lainnya. Gue sendiri di sini kurang paham 10 mm tuh maksudnya lebih gede di frame-nya, panjang di sininya, atau di gripnya. Gue kurang paham karena pas gue sandingin sama raket lain kayak kurang lebih lebar si apa namanya frame ininya sama-sama aja, shaftnya kurang lebih, dan ini juga sama, jadi tinggi kurang lebih kayak nggak berasa gitu. Kalau 10 meter kan harusnya agak lumayan ya, cuma ini nggak begitulah. Nah abis itu untuk 4U sendiri ini gue tarik di 27 lbs, senarnya pakai aerobite bisa kalian lihat warna-warni putih merah ya. Sebenarnya ini senaran gue kedua. Pertama kali itu gue kan pas beli di harga sekitar waktu itu 2, gue lupa waktu itu kayak dapat cashback dari Tokopedia ya kan, seratusan. Jadi kalau nggak salah gue beli di harga 2,4 ya, 2,4 sekian lah, lebih dikit, cuma karena dipotong cashback anggap aja 2,4 lah ya, bersih lah ya, 2,4 bersih. Pertama kali itu beli di, gue lupa tokonya, udah agak lama, 7 bulan gak inget, karena waktu itu searchingnya juga susah. Ini awal-awal susah masuk, cari susah. Setelah sekarang udah agak lama, stoknya malah habis ya kan. Nah jadi senar yang gue pakai tuh awalnya dia kasih bonus senar JP, kalau nggak salah gue pakai apa ya, Ultimax 6, BG66 Ultimax ya kalau nggak salah, JP. Itu enak, cocok juga sama ini, cuma kata orang lebih enak pakai Aerobite. Terus pas kebetulan waktu itu gue main juga putus, gue ganti Aerobite. Dan ternyata gimana ya ngomongnya, untuk smash jadi berkurang dikit ya pakai Aerobite, tapi untuk kontrol ya, untuk nggak salah ngomong, untuk kontrol ini enak banget untuk kalian main di depan, main netting, untuk ngedrive ini enak. Terus warnanya itu grayish pearl, gue juga kurang paham, tapi kalian bisa lihat sendiri abu-abunya kurang lebih. Terus di sininya merah. Nah oke, bagian atasnya begini, agak gradasi. Oke, bagian end capnya biasa ya, Japan. Oh iya, satu lagi, build quality dari Arc Saber seri Pro lah ya, Yonex seri Pro, rata-rata tuh udah Japan. Meskipun kalian ambil seri SP atau seri GP, JP, ya JP lah ya, JP dua-duanya tuh sama, pasti Japan rata-rata. Cuma mungkin ada juga yang Taiwan, kayak yang seri 2 jutaan tuh waktu itu gue cobain ASRock 2 RX22 atau 22 RX ya. Itu meskipun mahal 2 jutaan, kalau kalian lihat bahannya made in Taiwan. Nah, untuk flexnya sendiri klaimnya kan stiff ya. Tapi kalau yang gue rasain ini nggak terlalu stiff. Mungkin kalau medium stiff tuh dia ada di tengahnya ya. Jadi nggak stiff-stiff amat, masih oke. Jadi kalau kalian kurang tenaga ini masih bisa menolong kalian. Tapi sebenarnya enak buat kontrol sih. Jadi nggak usah smash-smash, main di depannya. Oles saya dikit kayak ngoles blue band gitu. Set. Nah udah. Balik ya kan. Kita pelintir-pelintir dikit di depannya. Untuk teknologi yang ditawarkan oleh Yonex ini tuh ada kepalanya yang isometrik, yang katanya bisa klaim menaikkan sweet spot sampai 7%. Meskipun nggak berasa juga sebenarnya,
kalau ngomongin teknologi banyak yang disematkan, cuma untuk kita main di lapangan itu nggak bakal terlalu berasa ya kan. Apalagi kalau mungkin kalian masih pemula, kayaknya agak overkill, terlalu banyak spek sebenarnya nggak berasa juga. Jujur aja, spek-spek itu tuh untuk menarik minat. Memang mungkin kepake untuk yang super pro, gue juga kurang tahu karena gue kan pemain biasa-biasa aja, nggak jago-jago amat, tapi nggak bego-bego amat gitu kan. Nah, terus di bagian atas tuh grommetnya kayak gini, grommet sambung lah ya bilangnya. Jadi ini kan raket sebenarnya light ya, cukup light ya, berasa enteng. Untuk berat, oh iya satu lagi nih, gue mau hitung berat. Kemarin kan kalian pada komplain timbangan yang ini kan error ya. Makanya gue udah beli timbangan baru sih, supaya lebih presisi, supaya nggak salah juga. Kita timbang dulu raket gue. Jadi gue pakai senar yang senar lagi, grip Li-Ning GP2 1 atau 2 apa ya, gue lupa. Jadi ini tuh agak tebal, lebih tebal dari grip-grip biasa, jadi kayak ada bantalannya di dalam, jadi mungkin lebih berat. Kita ukur dulu ya. Setelah di grip dan pakai senar, beratnya di sekitar 90,8 ya, kita genepinnya 91 lah ya. 91, tapi di raket ini kalian gak bakal berasa berat di 91 itu, malah berasa kayak raket 5U kali ya, daripada 4U. Enteng, meskipun rasanya tuh di timbangan berat ya kan. Nah, kalau kalian masih ragu buat beli raket ini, kalian nggak perlu beli yang pro. Kalau gue tuh kemarin lagi ya kebetulan ada cashback, ada duit lebih juga, jadi gue cobain beli pro sekali. Kalau kalian kurang budget, kalian boleh cobain Arc Saber yang 11 tour ya. Menurut gue kemarin gue udah cobain yang tour juga, ada kebetulan yang pakai teman gue, dan feelnya tuh nggak jauh beda. Bahan juga beda di Taiwan ya. Bahan sih, pokoknya sekali lagi gue bilang nggak berasa saat kalian pakai. Mirip kayak gimmick. Cuma memang faktanya adalah bahan Taiwan, JP, kalau dia dua sama Cina, mereka ini masih bisa ditarik 30. Coba kalau Cina mungkin ambles, mungkin nggak juga. Gue juga nggak tahu, gue nggak pernah cobain. Kalau yang play ya, play. Yang Cina. Oke. Jadi kalau kalian masih ragu, coba deh. Ini raket langka dan harganya naik terus, gue juga gak tahu kenapa. Pas gue beli 2,4 ya kan, sekarang kalau gue cari marketplace tuh sekitar 2,8 2,9 ya. Dan itu pun stoknya kosong gitu. Nanti gue coba taruh link di deskripsi, mungkin gue ketemu toko raket yang menurut gue cukup baik, yang bisa gue rekomendasiin buat kalian. Kalau enggak ya berarti gue nggak taruh link ya. Satu lagi gue lupa bilang, jadi setiap kalian beli nih, kalian tuh dapat tasnya juga, tas Arc Saber dan stiker. Kalian dapat stiker, mungkin kalau yang suka-suka stiker. Kalau gue sih stiker gini biasa gue simpen doang ya, nggak gue pakai juga. Paling nanti kalau gue jual mungkin raketnya, tapi kayaknya nggak dijual sih. Ini gue suka banget. Nah ini kan karena ini raket cukup mahal, makanya kemarin gue review Astrox 100 game kan, buat ganti ini. Ternyata fillet tetap nggak bisa lah ya, harga raket sejutaan diaduin ke 2 jutaan ke atas lagi ya, mirip tapi percuma, nggak bisa. Nah jadi kalau kalian mau beli ini, gue saranin beli aja, tapi meskipun stoknya langka. Atau kalau kalian cuma mau pakai feel yang sama, nggak perlu sampai ke pro, cari aja yang tour. Atau kalau cuma mau model yang sama, cari yang game atau play ya. Gue nggak tahu sih dia ada game atau play, kayaknya ada antara game atau play. Play ya kalau nggak salah, 600-700, nggak tahu sekarang harganya berapa. So gitu aja pembahasannya. Oh lupa satu balance point. Di A ya, kurang lebih di A. Balance pointnya itu di 281 atau 2 ya. Ini mungkin karena gue pakai grip yang tebal. Jadi kalau kalian mau smash mungkin pakai grip yang tipisan supaya balance pointnya tetap di atas ya kan, lebih berat. Sebenarnya dia udah support juga sih. Karet ini tuh bisa membantu lebih head heavy sedikit di bagian atas, bukan karet grommetnya ya. Bisa membantu kalian head heavy sedikit di atas. Smash masih oke. Smash itu oke lah, masih oke. Tapi ini lebih cocok buat single sih. Kalau ganda
agak takut ngebentur aja sih. Enak-enak aja. Oke. Drive paling oke. Netting juga oke banget. Silang-silang buat main cepet juga enak, segala macem ya kan. Gitu aja pembahasan kali ini. Kalau gue bisa kasih nilai, ini mungkin nilai dari 1 sampai 10 itu dibilang sempurna masih ada kurang, jadi kita kasih nilai 9,5. Hampir sempurna karena harganya cukup mahal, tapi kalau dia kasih harga ini mungkin di harga 1,7, 1,8, mungkin gue langsung kasih nilai 11 dari 10 ya kan. Cuma karena harganya cukup mahal dan kurang affordable juga buat kalian atau gue, atau mungkin karena gue kurang duitnya, jadi ini menurut gue cukup mahal. Made in Japan, tapi seri SP. Gitu aja pembahasan kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja. Jangan lupa gue selalu ingetin untuk jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng karena raket box di belakang sana masih bakal gue giveaway saat di 500 ya. Jadi kalau udah 500 raketnya bakal gue giveaway. Ada 2 raket buat kalian yang baru nonton, silakan aja subscribe dan lonceng karena gue nggak bakal bikin video khusus giveaway, tapi gue bakal nyelipin di salah satu video gue di akhirnya buat kasih tahu kalian cara untuk ikut giveaway-nya. As always gitu aja, and bye bye.